Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik mereka yang datang dari keluarga kurang mampu maupun anak dengan kebutuhan khusus. Berusaha mewujudkan kesetaraan pendidikan di Indonesia, Fatmawati, seorang guru di Banyuwangi, dirikan PAUD Cerdas, sekolah inklusi gratis bagi anak kebutuhan khusus. Ini cerita tentang saya, anak-anak, dan sekolah gratis. Beginilah rutinitas Muhammad Rifki setiap hari. Meski sudah berusia 8 tahun, Rifki belum mandiri. Ia menderita autis. Ayah yang bekerja di bengkel bertugas mengurus segala keperluan sekolah Rifki di pagi hari, mulai dari berpakaian hingga sarapan. Setelah selesai, ia akan mengantar Rifki ke ibunya yang berjualan nasi di pasar. Ya itu Mbak, saya memang terlambat, sedikit nyesel memang. Kan saya nggak ngerti kalau di sini ada sekolahan untuk anak-anak ABK. Saya pertama nggak ngerti, memang saya juga jarang gini cari informasi. Saya jualannya kan di pasar, habis dari pasar langsung pulang, yang penting anak teratasi. Rifki adalah salah satu siswa PAUD Cerdas milik Fatmawati. Baru 1 tahun bersekolah di sini, ia pun menunjukkan beberapa perkembangan. Diam dia, lihat anak kecil suka dorong, suka mukul, sudah semaunya apa kalau tidak diturutin kan marah teriak-teriak. Semenjak sekolah di sini dapat 1 bulan, alhamdulillah sudah bisa sosialisasi sama teman-temannya. PAUD Cerdas adalah sekolah inklusi untuk anak usia dini. Anak normal maupun berkebutuhan khusus atau ABK diterima dengan tangan terbuka di sini. Khusus untuk normal yang berusia di antara 3 hingga 6 tahun. Syaratnya sementara ini, syaratnya ada ibunya, ada anaknya, jelas ya maksudnya itu. Terus kalau ada kakak ya kita minta kakak, akte kelahiran ada. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak memaksa. Fatmawati sadar bahwa ABK tak mudah bersosialisasi. Maka bagi anak yang baru bergabung, ia tak akan dimasukkan ke kelas, melainkan diajak mengenal lingkungan sekolah terlebih dahulu. Sekolah ini beroperasi dari hari Senin hingga Kamis selama 2 jam. Ada 29 relawan yang mengajar di sini. Setengah jam untuk belajar di kelas, sisanya untuk bersosialisasi di luar kelas. Dengan cara ini mereka bisa saling mengenal. Namun saat ada interaksi langsung, perselisihan antar mereka tetap tak terhindarkan. Kadang ada orang tua yang tidak terima saat anaknya dipukul anak berkebutuhan khusus. Memilih sekolah di sini wajib menerima anak berkebutuhan khusus berikut keluarganya, berikut orang tuanya. Kalau tidak bisa, saya lebih memberati anak yang berkebutuhan khusus. Saya akan tetap membela mereka sampai kapanpun. Selama 8 tahun beroperasi, PAUD ini telah mendidik hampir 1.000 siswa. 72 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Untuk bersekolah di sini, orang tua murid tak dipungut biaya apapun. Kotak amal tetap disediakan bagi yang ingin menyumbang. Sekarang ini sudah mulai ada donatur-donatur yang mau, sekalipun tidak setiap bulan terus dan tidak. Terus wali murid ada beberapa yang punya kesadaran, ya kita sediakan kotak amal, silahkan. Jadi tidak, kalau subsidi silahkan kita data yang mampu siapa, yang ini siapa enggak. Kalau ini seikhlas-ikhlasnya aja, silahkan. Sekolah gratis yang didirikan Fatmawati ini menjadi peringan beban bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.
yang lainnya kan semuanya biayanya mahal. Karena saya petani jadinya biayanya enggak bisa mencukupi. Yang sebelumnya belum bisa panggil ibu, sebelumnya belum bisa minta makan, sekarang sudah mau maem. Saya benar-benar ya Allah subhanallah seperti itu. 4 bulan di Surabaya itu perkembangannya nggak signifikan karena memang apa-apa harus bayar gitu loh Mbak. Jadi semuanya cuma karena uang, tapi kalau di sini nggak, benar-benar dari hati kepingin anak-anak itu, ini kan penerus bangsa, pingin anak-anak itu bisa gitu. PAUD ini juga berperan penting bagi orang tua yang memiliki anak normal. Berdiri sejak tahun 2008, keberadaan sekolah tak hanya berpengaruh pada para orang tua murid, namun juga berdampak bagi para relawan. Ada 101 relawan yang turut andil sejak beroperasinya PAUD ini. Di sini juga aku melatih kesabaran banget, nggak bisa marah. Kalau marah takutnya dia malah nggak mau sama kita, nggak mau belajar sama kita. Ilmunya dan saya ingin membimbing anak-anak sebagai putra-putra bangsa yang harus layaknya mendapatkan pendidikan. Mendidik anak-anak PAUD dengan sistem inklusi tak selalu berjalan mulus. Rintangan dan tantangan mendera sepanjang waktu. Namun Fatmawati urung menyerah. Intinya jangan pernah berharap pada manusia, itu jangan pernah berharap. Berharap terima kasih pun jangan. Jadi saya tidak ada ya harapan misalnya orang-orang, misalnya anaknya lulus dari sini, Bu terima kasih, apa enggak. Saya sekarang sudah tidak pernah berharap. Bagi Fatmawati, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sejak dini sangat penting. Anak yang autis, semakin banyak anak yang... Terus negara ini jadinya gimana? Satu anak kalau tidak ditangani dengan serius, itu kan merepotkan banyak orang. Energi nanti akan tercurah ke sana. Tapi kalau serius, semuanya serius. Siapa saja harus serius memperhatikan mereka sejak usia dini. Fatmawati berharap sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di usia dini bisa diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya. Ya mereka dengan siapa? Mereka di mana? Tempatnya di mana? Karena anak-anak usia dini itu harapan. Saya menangani mereka yang usia dini itu memang progresnya lebih bagus daripada mereka sudah datang usianya sudah 6 tahun, 7 tahun, itu sudah sulit. Kalau masih usia dini, masih kecil, misalnya tantrum, misalnya marah-marah, itu kita bisa gendong masih kuat. Tapi kalau sudah besar, sudah terlambat, sudah masa emasnya terlampaui, itu lebih susah. Novitasari Ramang Praseno melaporkan untuk NET.